Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat. Alhamdulillah kita pada Senin kali ini masih berjumpa walaupun via video pada tanggal 12 Oktober ya. Kita akan masuk ke mapel akidah, yaitu udah kita masuk ke bab keempat. Kita akan kejar sampai insyaallah kita akan selesaikan bab 4, 5 dan 6 karena ada 6 bab ya. Ada 6 bab untuk semester 1 ini. Jadi semoga kita bisa menyelesaikannya. Kita masuk ke qada dan qadar. Siapkan bukunya, dibuka halaman 18 bab qada dan qadar. Kalau ada di buku kalian tinggal stabilo, kalau tidak ada yang di buku kalian tinggal tambahkan. Ini karena ini pengetahuan. Karena sedikit sekali informasi yang bisa kita ambil dari buku, sangat sedikit sekali. Jadi bisa tambahkan ya untuk ilmu kalian. Apa aja yang akan kita bahas cukup singkat, yaitu cuma pengertian dan macam-macam takdir. Sudah itu aja. Jadi 2, kalau bisa kita selesaikan sekarang, kalau tidak kita bikin part 2-nya besok. Bismillah, kita lanjut ke slide pertama. Pengertian. Kalau kalian menemukan ini di buku, kalian stabilo atau garis bawah pakai pulpen. Kalau tidak ada kalian bisa tulis ya. Qada artinya ketetapan dan ketentuan terhadap seluruh ciptaannya. Kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Ya, satu ulang, ketetapan dan ketentuan. Berarti ini sudah tetap dan ketentuan Allah. Berarti ini tidak bisa dirubah. Ya, ini qada ya, terhadap seluruh ciptaannya. Jadi manusia walaupun semuanya berkumpul, manusia dan jin dan semua makhluknya berkumpul untuk merubah ketetapan ini, tidak akan bisa merubahnya sedikit pun, karena ini sudah ketetapan dan ketentuan seluruh ciptaannya ya. Kembali kepada Allah pada zaman azali ya. Apa itu zaman azali? Yaitu zaman 50.000 tahun, khamsina alfa sana, sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum penciptaan seluruh makhluk, Allah menuliskan kodoknya atau takdirnya ya di Lauh Al-Mahfudz ya. Jadi makanya kemarin ada salah satu teman kalian bertanya, Ustadz, apa makhluk yang Allah ciptakan pertama kali? Yaitu Al-Qalam. Al-Qalam artinya pena atau pulpen ya, untuk menulis semua takdir yang Allah ciptakan jadi awal sampai nanti hari kiamat. Itu dinamakan qada. Oke ya, zaman azali ini sepertinya tidak ada di buku, kalian tulis pakai pensil aja di atas. Ini buat, sepertinya juga Ustaz sudah pernah sampaikan dulu di kelas 4 kalau nggak salah, kalau kalian masih ingat. Kalau tidak ya udah, ini kalian tulis ya. Kalian tulis. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke qadar, artinya terjadinya ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tuliskan. Jadi kalau qada itu tadi apa? Kalau qada itu ketetapan dan ketentuan, nah ini qadar itu terjadinya ketetapan yang tadi. Jadi secara tidak langsung qadar itu adalah terjadinya qada. Jadi qada itu ketetapan dan ketentuan, qadar itu terjadinya. Contoh, saya ambil contoh, Allah takdirkan, contoh anak-anak kelas seperti sekarang nih ya, seperti sekarang Allah takdirkan kita belajar via daring. Nah sekarang terjadinya sekarang, terjadinya pada mungkin Oktober atau mungkin udah mulai dari Maret ya, kita sudah kita belajar di rumah, kerja dari rumah. Itu namanya terjadinya ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tuliskan. Bagaimana sikap kita kepada qada dan qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada takdir Allah, yaitu mempercayai dan tidak mengolok-ngolok sama sekali semua ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah Allah tuliskan. Semua Allah sudah tuliskan dengan sangat bijaksana. Seandainya Allah itu nanti di akhirat itu akan mengazab orang-orang
menghukum orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat, Allah tidak akan menghukum mereka dengan kedzaliman. Maksudnya apa? Contoh ya, orang melakukan kesalahan A, hukumannya A juga. Gak mungkin kesalahannya A, Allah hukum dengan hukuman nomor B atau nomor Z. Tidak mungkin. Allah itu sangat adil. Makanya salah satu asma Allah yaitu Al-Hakim, ya, Maha Bijaksana. Al-Adil, Maha Adil. Seperti itu, ya. Jadi sikap kita kepada qada dan qadar Allah, walaupun makanya salah satu beriman kepada Allah yaitu antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian atau kamu wahai Muhammad untuk beriman kepada takdir baik maupun buruk. Ya, kalau baik semua insya Allah beriman. Kita dapat rezeki, kita dapat nilai bagus, kita naik kelas, kita dapat hadiah, semuanya bersyukur. Ya Allah, makasih gini-gini. Nah, yang susah itu ketika takdirnya menjadi takdir buruk. Tapi banyak orang yang melupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah. Semuanya mengolok-olok, semuanya mencaci, semuanya menjelekkan. Naudzubillahi min dzalik. Semua harus kita terima, ya. Allah sudah tentukan itu sebagai ujian manusia. Seperti ini sekarang. Kita tidak boleh mengeluh, ya. Allah sudah takdirkan ini yang terbaik. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu namanya qadar. Jadi terjadinya ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah tuliskan. Jika menyebutkan qada dan qadar secara bersamaan, disebut juga dengan takdir. Jadi takdir itu gabungan antara qada dan qadar. Ya, kalau qada tadi ketetapan dan ketentuan yang Allah tuliskan pada zaman azali, lalu untuk qadar terjadinya ketetapan tersebut. Jadi kalau takdir itu mencakup dua-duanya. Oke. Kita lanjut. Ada dalilnya di di surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Itu sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang mudah bagi Allah. Ya, jadi kita fokus, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu kejadian pun, bahkan satu daun yang jatuh di bumi kecuali min fi kitabin min qabli an nabraha. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kitabnya ini maksudnya Lauhul Mahfuz. Lauh artinya lembaran, mahfud artinya terjaga. Jadi lembaran-lembaran yang terjaga, atau bisa kalau dikumpulkan menjadi kitab bisa juga. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Jadi semua sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Berikut isinya manusia dan yang lainnya. Oke, yaitu di surat Al-Hadid ayat 22. Nah, mungkin sekian aja. Besok insya Allah kita akan lanjutkan untuk macam-macam takdir. Jadi apa aja yang kita telah pelajari, yaitu pengertian tadi, pengertian qada dan qadar, dan apa itu zaman azali, dan bagaimana sikap kaum muslimin kepada takdir baik dan takdir buruk. Sebagai orang beriman, bagaimana tadi kita sudah sebutkan. Lalu jika kita menyebutkan qada dan qadar secara bersamaan, itu juga disebut dengan takdir. Jadi kalian tidak usah bingung, Ustaz, apa bedanya takdir sama qada dan qadar? Sama aja, ya. Takdir itu qada dan qadar, qada dan qadar itu takdir. Oke. Nah, ini juga ada dalilnya Ustaz sebutkan di surat Al-Hadid, ada di buku kalian, tinggal lihat aja ma asaba min musibatin ini, ya, surat Al-Hadid ayat 22. Begini saja. Jika ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, silakan tanya ke Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.